Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammadiyah Fisyara di acara podcast kesayangan kita, yaitu di acara podcast Jeda Kampus. Seperti biasa, di sini saya sudah kedatangan tamu, yaitu narasumber kita pada acara podcast kali ini. Baik, langsung saja di sini saya sudah bersama Mas Amar. Bagaimana nih Mas kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat dan ya agak budek dikit. Sama aja lah ya Mas ya, nggak apa-apa sih agak budrek dikit. Yang penting aktivitas kita tetap jalan. Budrek dikit nggak ngaruh lah ya, Iya, nggak ngaruh. Sip, tetap aman. aman-aman. Nah, pada kesempatan podcast kali ini, saya dengan Mas Amar akan membahas tentang seluk-beluk menjadi seorang dokumenter. Untuk teman-teman yang kepo tentang pembahasan apa aja sih pembahasan kita pada podcast kali ini, tonton podcastnya sampai habis dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Oke, nah Mas Amar ini sebelumnya mungkin Mas Amar bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu ke teman-teman, karena kan dari teman-teman mungkin masih banyak yang belum kenal gitu sama Mas Amar, jadi bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu agar teman-teman semakin kenal gitu. Oke, baiklah. Perkenalkan, nama saya Maromi Hakim. Saya dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Sekarang saya bekerja sebagai guru jurnalistik di MA Ma'arif Udanawu. Mungkin itu saja, Kak. Oke, lanjutkan. Oke. Dan kali ini kita akan membahas tentang seluk-beluk menjadi seorang dokumenter ya, Mas. Iya. Nah, ini saya mau tanya nih, apa sih yang menjadi alasan Mas Amar bisa tertarik menjadi seorang dokumenter? Sebenarnya bukan ke arah tertarik ya. Dulu pertama masuk ke dokumenter acara, itu karena terpaksa. Oh, terpaksa ya malah Iya, ya. terpaksa malah. Kok bisa bilang terpaksa? Karena dari kelas 10 madrasah aliyah, itu saya harus diminta buat megang kamera. Dan Kelas itu 10 harus ya ini. dia kelas 10 SMA lah sebutannya. Iya. Itu megang kamera dan belum tahu sama sekali, nol, benar-benar kosong, nggak pernah megang kamera sama sekali. Di situ disuruh megang kamera dan yang bimbing itu sama-sama siswanya. Oh, Nah, itu kakak tingkat saya yang sekarang sudah berkuliah di ISI Yogyakarta, namanya kalau nggak salah Mas Taufik. stop. Sekarang magang di Mafis Blitar. Oke. Mungkin Mas Amar bisa menjelaskan sedikit apa sih sebenarnya yang dimaksud dokumenter itu, karena kan dari saya sendiri masih sedikit kurang tahu gitu. Setahu saya kan dokumenter itu kayak semacam dokumentasi gitu ya. Nah, ini Mas Amar mungkin bisa menjelaskan lebih jelas apa sih sebenarnya yang dimaksud dokumenter itu? Ki boleh diminum ya? Boleh, boleh banget Mas, nggak apa-apa. Warnanya oranye. Kayak kenal saya. Oh enggak, diminum dulu Oke, nggak apa-apa boleh Mas. ya. Oke. Tadi apa? Lupa saya. Penjelasan mengenai dokumenter, apa sih sebenarnya yang Dokumenter. dimaksud dokumenter itu? Ya, dokumenter itu cuman mendokumentasi kegiatan yang ada di situ. Dan dokumenter itu kayaknya penak banget soalnya. Cuman moto siapa yang ngisi, siapa yang ngatur acarane, dan backstage-nya siapa, itu difoto, di video, dan siapa yang hadir, yang datang, itu juga di video dan di foto. Wes, itu tak Berarti dokumenter. tinggal ya udah dokumentasi gitu aja ya. Dokumentasi biasa. Cuman dari situ ada keseruannya lah. Oke. Hmm, Nanti kita bahas nanti Iya, ya. nanti Oke. aja. Nah, berarti fotografi, videografi ini termasuk dokumenter ya, Mas ya? Bisa dibilang begitu. Nah, ini kan berhubungan Mas Amar menjadi seorang dokumenter, pastikan banyak pengalaman menyenangkan gitu ya, Mas ya. Nah, mungkin Mas Amar bisa menceritakan pengalaman-pengalaman menyenangkan apa sih yang pernah Mas Amar dapatkan, suka-sukanya selama menjadi seorang dokumenter lah. Suka-sukanya menjadi dokumenter. Itu banyak Banyak banget ya. banyak banget. Soalnya seru gak sih? Seru. Cuman ya ada capek ya. Cuman capek Iya. mungkin. Serunya itu bisa ketemu orang baru. Yang ngisi acara itu atau yang buat acara. Dan yang sering-sering itu ketemu sama pengunjung. Nah, itu pasti baru kan. Nggak mungkin yang lama-lama, nggak mungkin. Pasti ada yang baru. Nah, keseruan dari situ kita bisa kenal-kenal mereka, ngefoto mereka, atau mereka minta bantuan kita buat ngefoto atau video kayak gitu. Seru banget. Nah,
Ini kan tadi kita udah bahas hal yang menyenangkan ya. Pastinya kan menjadi seorang dokumenter kan nggak cuma punya pengalaman menyenangkan aja ya Mas. Pastinya kan pernah nggak sih mendapat tantangan-tantangan selama menjadi seorang dokumenter? Tantangannya itu tempat baru. Tempat yang Adaptasi. adaptasi, bener-bener kita belum pernah datang ke situ, belum mengenal tempat itu dan nggak tahu medannya kayak gimana, tiba-tiba disuruh nge-shot situ atau menjadi dokumenter dari situ. Itu yang sulit. Nggak enaknya kadang ternyata lebih ekstrim atau lebih sulit, kadang kamera bisa overheat cuman gara-gara Gitu. keluar ruangan gitu. Itu kesulitannya di situ sih. Oke. Nah, ini kan pasti menjadi seorang dokumenter itu butuh alat-alat yang banyak ya, Mas ya. Kayak apa alat-alat yang perlu disiapkan sebelum ada event atau acara gitu. Nah, ini yang mau saya tanyakan, gimana sih caranya Mas Amar memilih alat-alat yang cocok untuk digunakan sebelum event gitu? Apakah ada karakteristik-karakteristik tertentu gitu? Oke, buat alat-alat ya, yang sering saya pakai. Kalau mencari aman, bener-bener di tengah-tengah setiap acara sama, itu biasanya saya pakai kamera body biasa, terserah bodinya apa, lensanya yang penting. Itu yang biasa saya pakai, seenggaknya ada wide-nya, juga ada telenya buat deket ya. Itu paling aman, itu jarak paling aman. Kalau mau cari yang seru-seru atau menantang, itu biasanya pakai lensa fix. 50 mili, 85 mili, 35 mili kayak gitu. Itu bener-bener menantang banget soalnya sama kita dapat tempat sing bener-bener sempit pakai lensa sing kayak gitu, itu bener-bener Kelihatan luas. nggak kadang kalau lensa fix itu masalahnya kan kita 85 mili, itu kelihatannya kita harus jauh banget sama objeknya 85 sama panggung itu harus ada jarak tertentu. Berarti nggak bisa terlalu dekat gitu ya, Nggak Mas? bisa terlalu deket, ya deket tapi nanti dapetnya kayak angle-angle ya seru-seru kayak itu menantang banget soalnya pakai lensa fix. Gitu. Tapi kalau pakai lensa tele ya sama juga menantang, cuman bedanya kita itu bisa dari jauh, bisa dari dekat kayak gitu. Enaknya di situ buat event-event atau dokumenter acara. Dan ini sejak kapan sih Mas Amar mulai tertarik terjun ke dunia fotografi? Mulai tertarik terjun di dunia fotografi ya. Iku mulai dari saya awal dokumenter, kalau nggak salah acara apa ya, kalau nggak salah acara madrasah sing ngumpulne wali murid, apa sebutannya itu lupa aku, mengumpulkan wali murid kayak gitu. Biasanya membahas kayak Ya sing luwih jelas saya wisuda, luwih enak ya. Wisuda itu lebih seru nih, soalnya kan acaranya mesti ada runtutannya dan itu harus kejar tayang, kejar time. Terus pasti ada posisi di mana baterai habis, low, dan mungkin kamera overheat kayak gitu, drone terbang rendah di daerah terop kayak gitu, itu seru banget di situ. Mulai senengnya dari situ pas kejadian kayak gitu. berarti udah mulai dari madrasah ya, Mas? Mulai dari madrasah Aliyah. Nah, dalam pemotretan pengambilan foto atau video itu ada teknik-tekniknya tersendiri nggak sih, Mas? Teknik-teknik sendiri dalam fotografi di dokumenter acara ya. Yang saya pakai sering banget itu foto close up, potret. Itu paling sering dipakai. Dan kadang dari sisi yang ngisi acara, kadang itu juga minta fotonya itu. Soalnya kan yang mereka butuhkan kelihatan mereka ada di acara itu buat laporan mungkin atau gimana kan nggak tahu. Kadang juga ada yang minta itu buat audiensnya kelihatan, yang datang juga kelihatan. Nah, itu kadang juga ada yang minta kayak gitu. Terus ada yang minta buat yang di backstage. Backstage juga harus kadang minta foto atau pas mereka sibuk-sibuknya terus mereka ke foto gitu. Itu seneng Foto banget candid mereka. lah ya. Foto candid yang sering dipakai ya cuman kayak gitu aja. Oke. Nah, menjadi seorang dokumenter itu sebelum ada event atau acara itu perlu apa aja sih Mas yang perlu disiapkan? Mungkin kita cek lokasi ya. Kita harus tahu lokasinya kayak gimana, medannya gimana.
dan dari acara itu yang diperlukan apa aja kayak gitu. Mungkin cek tempat terus rundown acaranya tok. Mungkin dari situ. Oke. Hmm. Dan saya dengar-dengar ini katanya Mas Amar ini biasa mengambil video menggunakan drone ya Mas, benar nggak ini? Bener. Ya. Soalnya saya juga beberapa kali lihat itu TikToknya Ma Alma. Nah itu Mas Iya. Amar sering mengambil video menggunakan drone yang Sering biasa banget diupload ini. di TikTok itu berarti Mas Amar yang ngambil? Untuk sekarang sudah ada 2 orang, bukan saya Oh, saja. berarti waktu Yaitu awal itu masih satu. awal-awal masih saya saja, soalnya yang benar-benar berani nerbangin drone itu cuma saya. Soalnya dulu madrasah pertama kali kelas 10 atau kelas 11 itu saya sudah bawa drone sendiri di madrasah. Berarti masih sekolah ya? Masih sekolah itu sudah bawa drone dan itu drone yang abal-abal jiki-jiki kayak harga 700.000, 500.000. Itu tak bawa ke madrasah dan itu crash, rusak, asli rusak dan akhirnya dibuang. Terus sama orang tua dibeliin yang harga 4 jutaan. Nah, itu benar-benar udah enak banget. Cuman dulu saya pakai buat dokumentasi acara buat foto album. Nah, itu buat video seremoni kayak gitu. Itu crash nabrak pohon terus rusak rusak di bagian kaki-kakinya itu akhirnya di prepare dan akhirnya dijual. Soalnya sering nge-crash drone-nya. Oke. Dari madrasah berani karena ikut tadi udah punya pengalaman sebelum-sebelumnya buat ngerusak banyak drone itu. Oke, nah berarti soalnya sering saya lihat itu video-video sinematik. Nah itu gimana sih Mas Amar caranya kita biar bisa mengambil video sinematik yang bagus gitu? Biasanya Mas Amar gimana cara pengambilannya? Soalnya saya lihat di TikTok tuh keren gitu loh. Jadi saya penasaran. Kalau dari saya ya, dari saya sendiri itu video stabil itu yang utama. Shot angle sama pergerakan movement kamera itu penting banget biar kelihatan sinematik dan lebih enak gitu. Mungkin ya cuman ikut tok aku pakai movement kamera. Dan untuk sekarang ini jenis drone yang Mas Amar gunakan ini jenis drone apa Mas? Untuk sekarang saya belum punya drone ya, sudah dijual semua. Sekarang saya pakai punya madrasah, itu DJI Mini 3 Pro. Dan drone saya sendiri yang sekarang itu iki Beta FPV. Coba Iki buat lihat Mas. aerial. Oh, ini drone-nya Mas Amar sendiri. Iya, ini Oh, drone saya cuman dibeliin sama ayah. oh, Ini FPV dan lebih bebas. Cuman saran saya kalau pengen buat dokumenter mending aerial lah ya. Yang yang biasa-biasa. lain. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Mas tentang drone ini, kelebihannya, kekurangannya mungkin. Kelebihannya drone ini itu lebih cepet ya, lebih kenceng. Daripada Kayak drone-drone yang lain. soalnya ki emang fungsinya awal itu buat drone balap, bukan Bukan drone dokumenter, buat dokumenter dokumenter. atau film. Tapi akhir-akhir ini sekarang semua pakai ini buat videografi, film pun juga pakai kayak gini. Contohnya kayak Fast and Furious kayak gitu, lah enggak James Bond atau yang lain, shot-shot yang bener-bener kayak manuver pesawat lah. Nah, itu pakai drone FPV kayak gini. Drone-nya seperti ini ya. Drone bentuknya kayak gini. Dan untuk menjalankan sebuah drone, memakai drone itu apa perlu keahlian khusus sih Mas? Apa semua orang bisa asal mau belajar gitu? Apa ada keahlian khusus tersendiri? Kalau Untuk mau keahlian khusus gak ada ya. Semua orang kemungkinan bisa nerbangin drone. asal mau belajar Mau ya. belajar terus jam terbangnya banyak. Kayak saya sendiri kan awal-awal nerbangin drone itu banyak banget ngerusakin drone. Nge-crash drone yang kayak gini pun saya lebih banyak lagi malah rusaknya. Soalnya terbangnya itu lebih bebas ini. Kalau drone aerial itu tinggal cek lokasi, lihat suasana tempatnya. Mungkin pohon atau kayak gedung-gedung kayak gitu. Yang ditakuti kan kalau drone aerial menggo mutere dikit nggak lihat samping karena nggak ada sensor sensor tabrak akhirnya nabrak jatuh rusak. Tapi kalau drone ini terbangnya rendah itu nabrak mungkin masih aman. Cuman kalau udah tinggi terus lost connect atau baling-balingnya lepas mungkin ini langsung rusak juga. Walaupun ini terbuat dari karbon juga ya. Ini full karbon, nggak full karbon sih. Karbonnya cuma di dalam. Tapi yang di luar itu plastik. Jadi ngamanin alat itu.
gini tuh. Oke. Mas Amar mungkin juga bisa berbagi tips gimana sih caranya merawat drone agar awet gitu. Hmm, merawat drone ya. Agar tetap awet, nggak Kalau gampang rusak gitu. nggak gampang rusak, pasti rusaknya cuman tahan lamanya ya. Iya. Setelah terbang itu pasti cek baterai, posisi panas atau dingin. Terus buat penyimpanan saya biasanya 70%. Jadi setelah terbang nunggu dingin terus dicas sampai 70%. Terus sudah ikut bisa disimpan sampai 1 bulan atau 2 bulan, nanti bakal turun mungkin 1% atau 10% jadi 60%, nanti dicas lagi ke 70 lagi. Jadi siklus baterai itu biar aman. Terus buat drone setelah terbang itu dicek di bagian propeller. Nah, ini harus disembur atau dibersihin. Takutnya ada Kotor. kotor atau gimana, kan itu juga ngaruh ke depannya. Terus kadang kalau mau terbang itu juga dicek buat baut-bautnya yang di dalam. Takutnya lepas Takutnya gitu lepas. ya. Nah, Oke. itu yang paling krusial banget. Tapi pernah nggak, Mas? Pernah, Sampai lepas bautnya? pernah lepas. Untungnya itu cuma terbang rendah segini. Oh, Dan itu lepas dia langsung muter. Muter balik langsung jatuh. Dan kalau posisi cepat atau pakai drone aerial itu pasti patah. Pasti patah bagian deh kaki-kaki bagian. nih. Soalnya paling krusial di kaki-kaki nih itu. Oke. Ya, drone aerial soalnya banyak-banyak itu bahannya plastik ya. Plastik campuran atau gimana itu nggak inget. Pokoknya seingetku itu agak gampang patah. Patah. Cuman lesing kayak gini Lebih iki awet. awet soalnya pakai karbon. Enaknya kayak situ. Oke. Karbon tapi juga bisa patah sih. Oke. Nah, pastinya kan Mas Amar juga selama pengambilan foto, pengambilan video melalui drone kan pasti juga banyak dapat kendala-kendala lah ya. Nah, itu kendala-kendala apa aja sih yang pernah Mas Amar dapatkan selama pengambilan foto atau video menggunakan drone? Kendala yang pasti itu cuaca ya. Oh, Itu cuaca. yang paling bahaya banget cuaca. Hujan kan sampai sekarang saya belum tahu menahu tentang drone yang bisa tahan air. Hujan. Tapi pernah lihat itu drone yang tahan air juga ada. Tapi ya punya madrasah kan DJI Mini 3 Pro dan itu nggak, seingatku itu nggak tahan air. Jadi nggak mungkin lah hujan-hujan. Takutnya di situ. Tapi untuk sementara ini kan belum pernah ketemu suasana hujan, tapi kayak bentar lagi hujan sih. Soalnya kemarin juga hujan meskipun Kemarin bentar. juga hujan. Nah, yang kedua lokasi. Ini lokasinya sering-sering baru, yaitu di dalam ruangan. Nah, itu pernah hampir kena kena tembok belakang gor. Nah, itu kan soalnya posisi rotasi, saya fokus ngelihat di objeknya utama. Itu muter ke atas sampai ke belakang, hampir nabrak kain. Nah, kalau kena kain langsung jatuh. Dan itu pernah jatuh satu kali itu karena kalau nggak salah pemilihan ketua OSIS. Itu saya muter-muter di area situ dan nggak inget kalau di belakang itu ada banner. Itu mundur kena banner jatuh. Untungnya drone itu cuma kelipet tok. Kelipet sama bagian propeller itu banyak yang apa itu namanya aus atau kegesek habis, soalnya pas jatuh itu dia nggak diem dulu, maksudnya nggak mati, Jadi tetap nggak muter. langsung mati. Nah, tetap muter itu baling-baling katanya teman-teman di situ. Pas mereka angkat terus mati gitu katanya. Akhirnya posisi di situ udah bentar lagi nanti ada tag lagi bagian penyerahan. Akhirnya terpaksa ikut diganti propeller. Soalnya bener-bener butuh balancing. Sekali propeller itu ada yang patah atau aus, itu bener-bener ngaruh banget nih pergerakannya. Berarti bisa ada kerusakan, kalau bisa langsung diganti Kalau ya, bisa Mas? segera diganti, soalnya ke depannya itu ngaruh banget ya semuanya. Oke. Kan di situ. Dan ini untuk pertanyaan yang terakhir, ini ngomong-ngomong nggak kerasa ya, udah pertanyaan terakhir Iya. aja, perasaan baru tadi opening tapi ini udah mau closing aja. Nah ini untuk pertanyaan terakhir nih Mas, gimana sih caranya Mas Amar agar tetap termotivasi menjadi seorang fotografer? Apa sih yang membuat Mas Amar terus termotivasi menjadi seorang fotografer? Motivasi buat menjadi fotografer dan videografer ya. Untuk sekarang ngikut aja ya, nggak ada motivasi juga.
Ngikut aja, tapi kedepannya kayak soalnya saya juga butuh keuangan sama kayak gitu, motivasinya mungkin di situ buat kedepannya tetap lanjut di fotografi sama videografi sama dokumenter acara iki. Soalnya kita nggak tahu masa depan ke depan itu kayak gimana. Untuk ladang saya mencari uang juga di sini, Oke. kayak gitu. Oke. Oh iya Mas, bentar. Ini ada tambahan. Kan kita kemarin sempat buka Q&A di IG dan ini ada yang bertanya nih. Lebih penting gear apa skill, Mas? Wah. Jadi bisa dijawab nih. Gear atau skill ya? Kalau buat kalian yang sudah benar-benar advance atau udah benar-benar bisa, mungkin gear itu penting banget. Cuman kalau buat kalian yang belum benar-benar tahu atau apa atau belum masih nol, itu mau skill atau gear pun kayak gak masalah. Soalnya kalian kalau punya gear bagus, sementara skill kalian nol, kalian jepret apapun itu kayak pasti bagus ya. Bisa bagus, bisa enggak ya tergantung kalian nih. Hoki-hokian lah sebutannya. Tapi kalau punya skill, tapi gear kalian masih biasa-biasa aja, kadang foto kalian pasti bagus ya. Soalnya kan punya skill di situ. Saya pernah itu kejadian selama dokumenter acara, murid saya pakai kamera sing biasa aja, mode auto normal biasa, saya pakai 6500, pakai kamera sing bener-bener udah high end lah, udah bagus banget. Saya ngambil foto itu kayak biasa aja, kayak sing normal-normalnya saya pakai foto. Terus saya lihat punya murid-murid saya yang pakai kamera sing biasa itu bagus-bagus, lebih lebih enak, lebih kayak aku merasa kayak fotonya kayak kok beda dari foto saya yang biasanya, kayak lebih enak, kadang lebih explore deh, lebih banyak yang diambil gitu. Akhirnya saya kayak merasa gear atau skill itu ngaruh ya, kadang Sama-sama penting berarti ya, sama-sama Mas. pentingnya lah. Kedepannya kalian butuh, kedepannya juga butuh gear juga buat meningkatkan kualitas foto kalian. Kadang juga skill penting banget, soalnya kalian bisa menata hal-hal dari gear-gear kalian itu tadi, kayak gitu. Oke. Jadi bisa dibilang sama-sama penting. Oke, terima kasih Mas. Nah, ini saya sebelumnya juga mau terima kasih sama Mas Amar karena sudah menyempatkan waktunya, karena sudah bersedia untuk menjadi narasumber di acara podcast kita pada kali ini. Oke. Dan mungkin dari Mas Amar ada closing statement untuk penutupan podcast pada kali ini? Bisa disampaikan? Statement mungkin apa yang kalian miliki sekarang maksimalkanlah. Lakukan apa yang kalian bisa, yang terbaik untuk kalian. Oke. Ya, jalankan semua yang mungkin kalian bisa lah, maksimalkan gitu. Oke. Oke, saya sangat setuju sekali dengan closing statement dari Mas Amar, dan di sini saya mempunyai sedikit kesimpulan juga. Untuk teman-teman, jangan takut untuk berkarya dan terus mengekspresikan diri. Terus lakukanlah hal-hal yang membuat diri kita senang, asalkan itu bermanfaat dan mampu menambah wawasan dan pengalaman kita. Baik, sekian dari saya dan Mas Amar. Sampai jumpa di acara podcast selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.